pengen cantik, banyak yang rela walau nggak tajir ya. Kalau memang dia mampu nggak apa-apa. Misalnya dia rela nih, tapi dia merasa dia mampu aja untuk konsisten melakukan itu. Bagi Kis nggak ngerugiin Kis juga, nggak ngerugiin orang lain. Tapi kalau Kis jujur aja Kis nggak mau. Kalau Kis tuh orangnya kalau nggak mampu nggak mau maksain. Kis tipe orang yang apa adanya kak. Kalau mampu ayo, kalau belum mampu ya jangan dulu. Secukupnya aja. Orang aja Kis tuh pakai yang produk-produk bayi. Kak ini untuk leher Kis aja Kis pakai produk bayi ini yang dijual di market biasa tuh. Produk bayi. Pakai produk bayi. Nggak usah yang aneh-aneh. Bukan berarti kita nggak suka yang branded atau yang high class, suka aja kalau memang uang kita tuh udah misalnya miliaran, triliunan, Kis rasa pasti kita akan naik derajat juga sih menurut Kis. Karena itu salah satu untuk kita memanjakan diri kita kan. Tapi bukan berarti keseluruhan uang kita untuk ke sana. Iya. Jadi menurut Kis pribadi misalnya itu memang target pasarnya untuk orang kaya sebenarnya. Iya, selamat bekerja. Jadi kalau misalnya kita masih penghasilannya 5 sampai 10 juta, Kis rasa budget per bulannya tuh paling Kis 1 jutaan. Kalau untuk ininya, skincare makeupnya. Nggak mau Kis terlalu mahal. Yang penting konsisten. Daripada satu kali kita beli mahal, terus bulan depan kita nggak bisa beli lagi. Kis mendingan yang Kis cocok, dengan harga terjangkau, Kis mampu, tapi Kis konsisten melakukan itu dengan harga yang segitu worth it. Kis lakukan terus gitu. Kayak ini contoh misalnya kan untuk leher Kis nih, ini cuman leher ya, yang ini. Nah, ini pakai terus, konsisten setiap hari, jadi kulit kita jadi lembut, terus wangi, udah seneng. Kalau mau ikut-ikutan gimana ya? Aduh, yang mampu-mampu aja ya, buat yang mampu-mampu aja. Kalau belum mampu, nggak usah dipaksain gitu. Hai Kak Cantik, halo. Hai semuanya yang bekerja, selamat bekerja ya. Hari ini Kis nggak ada handle, hari ini. Nggak ada handle sama sekali. Tapi nggak tahu malam nanti ya, kan kita nggak tahu. Tapi kayaknya kalau Kis nggak handle, Kis yang mau di handle dah. Malah Kis berpikir Kis yang mau di handle. Setiap Kis nggak handle, Kis langsung berpikir kayaknya malam ini enak aku nih yang di handle gitu. Otak Kis langsung berpikir kayaknya kalau aku nggak handle, aku aja lah yang di handle gitu. Pengennya kita yang pijet. Pengen dipijet, enak kali ya. Tubuh kita kalau kita dipijet, enak kan. Hari ini tadi Kis masak ikan patin tahu. Menurut Kis pribadi ya, ini kan Kis menilai diri sendiri ya. Kis belum pintar tuh masak daging ayam, hati ayam, ampela ayam, nono deh. Kis lebih pintar masak ikan. Ikan, tahu, tempe, telur, mie, sama sayur, udah itu dah. Kalau untuk daging-dagingan minggir dulu. Agak-agak nggak worth it, nggak enak dimakan. Rasanya tuh kayak, karena kita ngebandinginnya sama masakan orang Padang. Kan kalau nasi Padang tuh enak banget kayak ayam karinya gitu kan. Ih enak banget, kenapa pas kita yang masak kok gitu rasanya? Kayak entah apa yang kurang gitu. Kayak ada yang nggak pas aja. Nanti ke depan kita coba lagi deh. Semoga lebih enak. Apa kurang bumbu deh kayaknya ya. Kan ada yang nyaranin kemarin tuh katanya kalau masak daging tuh bumbunya tuh harus banyak. Kayaknya karena kurang bumbu deh. Menurut Kis. Jadi pucet. Ayamnya tuh warnanya tuh nggak menarik hati. Rasanya di lidah cuma rasa garam doang. Bumbunya terpisah. Masa antara bumbu sama ayamnya terpisah? Enakan makan warteg. Yang itu yang di Denpasar 15.000. Enak banget tuh. Giliran Kis yang masak, kok gitu rasanya? Kis cocoknya masak telur, mie, udang. Udang kecil tuh, bukan udang galah ya. Udang kecil terus ikan. Udah itu doang kayaknya. Kis pinter sama sayuran. Kalau daging-daging ini agak susah ternyata ya. Menurut Kis pribadi. Kis nggak tahu kenapa ternyata masak daging nggak segampang itu. Rasanya tuh apa ya? Kalau ikan enak loh, kalau Kis masak ikan, karena ikan mungkin lebih gampang kali ya. Kalau daging kayaknya lebih susah nih. Perlu kecerdasan dan skill nih. Masak ikan kayaknya cuma dikasih bumbu jadi, digoreng aja udah enak, ya kan?
masak ayam aja kita pakai bumbu tepung jadi itu kurang enak tahu, kurang pas. Rasanya Kis pernah coba, mungkin dimarinasi dulu kali ya. Nggak pintar aku, woy. Nanti kayak apa caranya ya? Aku nggak meresap itu loh bumbunya. Rasa kayak kena challenge Kis tuh. Kepikiran. Karena Kis kan suka makan ya. Manusia yang suka makan alangkah baiknya dia juga harus belajar masak setidaknya sedikit-dikit kan. Walaupun nggak sehebat koki ataupun chef. Nggak hancur. Masak ikan Kis nggak hancur. Enggak, dulu aja waktu awal-awal hancur karena kita penggorengannya nggak bagus. Kalau sekarang kan karena teflonnya udah yang bagus. Jadi kita ikan tuh ngebaliknya tuh nggak lengket. Kalau kita pakai penggorengan yang kurang bagus, teman-teman hancur ikannya. Makanya kalau kita masak ikan, pilihlah teflon yang worth it gitu. Kita rela lah beli teflon harganya lebih lumayan gitu. Yang penting teflonnya tuh anti lengket, bagus soalnya. Jadi menurut Kis pribadi kalau kita mau masak ikan, pilih teflonnya yang bagus. Kecuali kita udah pinter. Kalau ibu-ibu zaman dahulu kala kan pinter tuh udah masaknya. Jadi mereka mau pakai wajan yang gimana pun tetap hebat karena skill mereka tuh tinggi gitu. Kalau Kis kan sadar diri, Kis kan skillnya pas-pasan. Jadi harus pakai teflon yang mendukung supaya ikannya jadinya pas gitu, nggak hancur, nggak kopek-kopek kulitnya, supaya tetap lebih enak dimakan gitu. Jadi sadar diri aja. Kalau Kis sudah pintar nanti ke depan ya Kis nggak tahu, mungkin wajan apapun bisa. Itulah perbedaannya orang yang sudah pintar, yang skillnya tinggi dengan orang yang baru belajar, teman-teman. Iya. Kalau punya uang banyak, tetap aja mungkin kakak suka GoFood. Kayak Kis nih kan GoFood bertahun-tahun. Tapi ada kala dimana kita tuh pengen masakan rumah kak. Rindu. Tapi kita nggak mau ngerepotin orang lain kan. Jadi kita usaha sendiri gitu. Yaudah Kis usaha. Kis masak deh. Soalnya Kis kan lidahnya dulunya kan biasanya makan makanan rumahan. Jadi walaupun kita pesan sama orang, padahal orang tuh udah masak masakan rumah, cuman beda rasanya. Tetap rasanya tuh Kis tuh lagi beli gitu. Nasinya lain, masakan yang gak sesuai dengan yang Kis mau. Nih kalian lihat masakan Kis ya. Tapi udah Kis salin sih, nggak dipanci lagi. Tadi dia dipanci kak. Satu panci kecil gitu dia. Tapi udah Kis salin karena Kis sudah makan 2 kali hari ini. Gila nggak? Kalian bayangin ya. Kis tuh udah makan 2 kali karena kesenangan. Kis tuh udah kegirangan bisa masak, jadi sudah 2 kali. Bahkan ininya tadi tuh kan sebenarnya tadi Kis ngulek sambalnya tuh di itu. Kis udah makan 2 kali tahu. Jadi tadi Kis ngulek sambal itu di itu udah Kis pindahin. Tadi tuh satu itu tuh penuh kak sambalnya. Itu. Terus sambalnya tuh sudah sisa seuprit kak. Jadi makanya Kis pindahin ke sini. Nih. Udah makan 2 kali kak. Gara-gara Kis suka. Nih. Ini masakan Kis tadi kan. Nah. Kalian lihat sisa seuprit. Ini sambal buatan Kis hari ini. Sambal asam kak. Saya sedikit. Karena udah sedikit Kis pindahin di sini. Sebenarnya dia tadi tuh di sini kak. Kis buat sambalnya satu cobek yang ini kak. Tuh cobeknya habis Kis cuci tadi kan. Kis nyuci tadi. Nah Kis tadi masaknya di panci yang ini. Gitu. Jadi ini tadi tuh dia tuh sebenarnya lumayan banyak. Tapi karena Kis sudah makan 2 kali, kekenyangan nih, perut Kis lagi begah nih, kenyang banget, enak. Nah ini sisa 1 biji kak untuk nanti masakan Kis kak, liatin. Nah ada asamnya gitu, aduh enak banget. Ini aja Kis teguk liur lagi kan. Kalau masak ikan Kis masih bisa. Gini, ini Kis tuh punya 2 jenis cobek kak. Kalau cobek yang ini tadi tuh Kis ngulek bumbunya. Jadi Kis tadi pakai cobek batu ini untuk ngulek bumbunya. Tadi pagi Kis bangun pagi-pagi ya kan. Jadi Kis ngulek bumbunya untuk masaknya itu pakai ini kalau ngulek bumbu. Tapi cobek yang kayu ini tuh untuk sambel kak. Jadi Kis nyambel tadi pakai ini. Tadi tuh penuh 1 cobek yang ini kak. Cuman gara-gara Kis sudah makan 2 kali, kekenyangan nih sekarang. Nah ini sayang kalau dibuang. Nggak mau Kis buang karena enak kan. Jadi Kis masukinlah ke dalam tempat wadah gini. Karena enak kak. Kis kalau enak Kis simpen. Kalau nggak enak udah Kis buang. Kis tuh tipe yang kayak gitu. Tipe anak yang jijian kalau makan sama masakan sendiri. Kalau nggak enak pasti langsung kubuang. Tapi karena ini enak, Kis masukin ke sini untuk Kis makan nanti lagi gitu loh. Sayang, enak soalnya. Nih. Nah ini ikannya sisa yang kepala karena ini bagian kesukaan Kis kan. Jadi Kis tadi makan bagian ekor dulu sama bagian tengah.
Nah, yang kepala ini terakhir Kis makan karena ini bagian favorit Kis untuk nanti Kis makan. Aduh tuh liur. Iya enak nih Kak. Tuh masakan Kis. Karena Kis baru belajar Kak. Ini Kis baru 2 kali buat ini. Ini yang kedua lebih enak. Yang pertama kemarin agak gagal. Jadi Kis 2 kali buat ini lebih berhasil yang ini. Katanya Kis nggak bisa masak. Astaga Kak, ini cuman menurut Kis yang enak. Gini loh Kak. Kis kasih tahu ya Kak. Gini. Kis itu memang nggak pintar masak. Tapi Kis tuh suka sama masakan Kis sendiri. Yang suka sama masakan Kis sendiri cuma diri Kis sendiri. Nggak ada orang lain yang suka. Gitu loh Kak, apalagi kalau Kis masaknya ini belum tentu mau dimakan sama keluarga kita, belum tentu. Beneran. Waktu itu Kis pernah masak ceker ayam Kak. Dicampur ayam terus dipakein sayur nangka. Kis seneng banget makan itu Kak. Kis tuh tipe orang yang gak akan mau ngasih makanan ke orang lain kalau Kisnya gak makan. Itu prinsip. Kalau kita aja gak suka, jangan sekali-kali kasih ke orang lain. Kita tuh harus memberi orang lain tuh versi terbaik dari yang kita punya. Nah, waktu itu tuh Kis bagi terus kan selama seminggu berturut-turut Kis masak tuh. Kis pikir apa yang Kis kirim tuh bener-bener disukain. Ternyata enggak. Masakan kita tuh belum tentu cocok di lidah orang. Ini fakta Kak. Jadi kita nggak usah sakit hati. Memang faktanya nggak semua orang tuh suka sama jenis masakan kita. Cuman kita aja yang suka gitu loh. Iya Kis bangga dengan masakan Kis sendiri karena Kis suka. Tapi belum tentu orang lain tuh suka juga. Untungnya Kis tuh punya adik, Kis ini bersyukur. Jadi Kis punya adik namanya Deo kan. Nah dia tuh adik Kis yang paling